Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu upgrading instruktur yang kedua Setarta. Jadi untuk malam hari ini kita mengadakan upgrading bagi teman-teman tim instruktur yang insya Allah akan turun pada LBT, pada trainingnya PII di bulan Ramadan yang insya Allah akan diadakan di Kabupaten Kediri, sehingga yang ikut kali ini itu pun juga terbatas seperti itu, sebab yang kita target pun ini untuk teman-teman instruktur yang insya Allah akan turun pada training di Kediri Ramadan ini seperti itu, Ustaz. Terus kemudian sebelum kita langsung ke pemateri, agar ada keberkahan pada pertemuan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Dan sebelum kita mulai teman-teman, sebelum kita mulai pada materinya, ini sedikit saya singgung untuk biodata Ustadz Arta. Jadi Ustadz Arta Wijaya ini beliau asli Jakarta, di Tanah Abang, lahir di Jakarta. Kemudian untuk pendidikan dasarnya di Madrasah Diniyah Al-Irsyad Islamiyah seperti itu. Kemudian melanjutkan untuk pendidikan MTS sama aliyahnya di Pesantren MTS Bangil. Kemudian lagi lanjut di SCAI Publikasi Thalib Jakarta. Sehingga setelah itu beliau mengabdi sebagai jurnalis majalah Islam Sabili, kemudian majalah Al-Mujtama juga, kemudian sebagai kontributor lepas di hidayatullah.com, kemudian juga beliau saat ini menjadi editor di Pustaka Al-Kausar penerbit, dan juga beliau sempat menjadi dosen di STID Muhammad Nasir, dan karya-karya beliau ada D5 mayoritas, kemudian ada lagi buku beliau Muhammad Nasir Sang Maestro Dakwah, kemudian ada lagi Gerakan Teosofi di Indonesia, ada juga tulisan beliau Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara, ada juga tulisan beliau Indonesia Tanpa Liberal, ada juga yang paling fenomenal bagi saya pribadi adalah tulisan beliau tentang belajar dari Partai Masumi seperti itu. Nah, untuk tema kali ini, insya Allah Ustadz Arta akan menyampaikan materi dan kemudian kita akan diskusi bareng-bareng kaitannya tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia pra kemerdekaan seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya, di sesi-sesi yang akan datang, kita akan hadirkan lagi Ustadz Arta untuk pembahasan pasca kemerdekaan, pasca reformasi, sehingga pembahasannya bisa lebih detail seperti itu. Nah, kenapa kita belajar sejarah, Mbak? Kenapa kita harus mempelajari sejarah, terutama kita sebagai aktivis gerakan Islam, kenapa kita harus belajar di sejarah, agar kita tidak masuk pada kesalahan yang sama, masuk lubang pada kesalahan yang sama. Allah mengingatkan banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menuntut kita atau yang menyarankan kita untuk mempelajari sejarah. Salah satunya yaitu di Al-Quran Surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qisasihim ibratul liulil albab. Jadi sungguh gitu ya, sungguh pakai lakot, pakai kata yang menegaskan, sungguh di dalam kisah-kisah mereka, di dalam kisah-kisah orang-orang terdahulu, di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu, terdapat ibrah, terdapat pelajaran lulil albab bagi orang-orang yang berakal seperti itu. Terus kemudian lagi, sang proklamator kita juga mengingatkan bahwasanya jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah seperti itu. Nah kemudian sebelumnya mohon maaf juga Ustadz bahwasanya untuk upgrading kali ini cukup mendadak, dan terima kasih banyak juga Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian setelah ini silahkan Ustadz Arta untuk menyampaikan materi kaitannya tentang sejarah perjuangan umat Islam pra kemerdekaan dan kenapa kita harus mempelajari sejarah, bagaimana proses alur perjuangan umat Islam tersebut, dan apa yang harus kita ambil sebagai umat Islam, khususnya PI sebagai aktivis gerakan Islam seperti itu. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, jelas? Jelas, Ustaz. Cukup jelas. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, serta leadership basic training PI yang dimuliakan Allah, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim walaupun secara virtual ya, melalui Zoom ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita atau acara kita pada malam hari ini dapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan juga pertemuan pada malam hari ini bisa makin menguatkan ukhuwah Islamiyah kita, ya, persaudaraan kita, juga makin memantapkan kita dalam bergerak sebagai aktivis Islam. Ya, bagi saya PI ini bukan hal yang asing gitu ya, karena saya tidak pernah masuk sebagai PI gitu, tetapi ketika kuliah dulu saya tuh sering nongkrong di markas PI di Menteng Raya 58. Itu teman-teman saya semua rata-rata para pengurus PI. Jadi kedekatan dengan PI ini meskipun tidak secara struktural, ya, saya secara kultural tuh sangat dekat ya, dengan teman-teman aktivis PI yang ada di Menteng Raya 58 ya pada masa itu. Dan memang saya melihat gitu ya, perlu ada semangat baru gitu ya, ada revitalisasi gitu ya dari teman-teman PI ini untuk kembali semangat gitu ya, bergerak ya, untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, yaitu terutama di kalangan pelajar. Karena dulu PI ini sangat dikenal gitu ya dalam melakukan kaderisasi di kalangan pelajar-pelajar Islam, ya, punya militansi yang sangat kuat gitu ya. Kemudian juga punya daya literasi yang bagus gitu ya, karena para tokoh-tokoh PI ini juga orang-orang yang memiliki literasi yang sangat baik ya. Kemudian juga tokoh-tokoh yang sangat memiliki semangat keislaman yang tinggi, kemudian juga tentu saja memahami politik ya, politik kebangsaan di negara kita. Ini yang saya pikir saya bergembira gitu ya, PI kembali aktif banyak melakukan kegiatan di tengah-tengah umat gitu ya, terutama khususnya di kalangan pelajar. Saudara sekalian gitu ya, kalau berbicara tentang kontribusi atau perjuangan umat Islam di Indonesia ya sebelum kemerdekaan, kita ingat ucapan Allahyarham Dr. Muhammad Nasir, ya, dia pernah mengatakan bahwa pergerakan Islamlah yang mula-mula membuka jalan kemerdekaan dan membuka jalan politik kemerdekaan di negeri ini. Kemudian yang melepaskan sekat-sekat kedaerahan ya dengan tali keislaman. Nah, ini penting gitu ya, karena memang faktanya gitu ya, secara faktual ya dalam sejarah pergerakan umat Islam ya, gerakan-gerakan Islam ya, itu memiliki corak ya, selain tentu saja berjuang untuk kepentingan kaum muslimin ya, juga mereka berjuang untuk kepentingan bangsa. Artinya antara keislaman dengan keindonesiaan itu tidak bisa dipisahkan gitu ya dari pergerakan Islam, karena mayoritas gitu ya penduduk negeri ini kan muslim ya. Tentu Islam atau Indonesia identik dengan keislaman.
Makanya Pak Nasir, ya, tokoh kita, ya, founding fathers, ya, mantan perdana menteri pertama NKRI, gitu ya, yang mengatakan bahwa pergerakan Islam yang mula-mula membuka jalan politik kemerdekaan, ya, dan membuka atau melepaskan sekat-sekat kedaerahan atau keprovinsian. Nah, dua hal inilah yang kita bisa lihat, ya, dari satu gerakan atau satu organisasi yang pada masa lalu sangat besar jumlah masanya, ya. Mungkin pada saat itu tidak ada yang mampu menandingi dari organisasi yang namanya Sarekat Islam. Jadi Sarekat Islam ini berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, itu pada tahun 1912. Nah, Sarekat Islam kita kenal tokohnya Haji Omar Said Cokro Aminoto, ya. Beliau ini seorang tokoh yang menjadi mentor para aktivis pergerakan pada masa itu, ya. Soekarno, kemudian Kartosuwiryo, kemudian juga bahkan tokoh-tokoh kiri, gitu ya, kayak Limin, Semaun dan lain sebagainya itu sebelumnya banyak belajar dari Jose Aminoto, ya, sebagai tokoh pergerakan ketika itu. Dan memang jumlah masanya, gitu ya, ketika itu tidak bisa ditandingi, ya. Yang bisa menandingi ketika itu adalah organisasi Budi Utomo, ya, yang berdiri pada tahun 1908, gitu ya. Nah, meskipun kita ketahui, gitu ya, bahwa Budi Utomo lebih dahulu berdiri pada tahun 1908 itu, tetapi corak perjuangan mereka, ya, corak perjuangan organisasi kebangsaan nasional sekular ketika itu yang direpresentasikan oleh Budi Utomo, itu ketika itu coraknya masih kedaerahan, itu Jawa dan Madura, ya, ketika itu. Jadi tidak bersifat nasional. Nah, ini yang berbeda dengan Sarekat Islam, ya, yang berdiri pada tahun 1912, ya. Ini selain bercorak untuk memajukan kepentingan Islam, dan juga memajukan kepentingan bangsa atau kepentingan nasional secara umum. Jadi cakupannya itu lebih luas, itu secara nasional, ya. Berbeda dengan Budi Utomo yang pada masa itu hanya dalam lingkup, ya, Jawa dan Madura itu bisa dilihat dalam laporan dokumen satu organisasi dagang Islam, ya. Bahkan bagian sejarawan mengatakan organisasi yang berdiri sebelum Budi Utomo, ya. Jadi Sarekat Dagang yang salah seorang sejarawan itu dalam tulisannya mengatakan hasil dari wawancara dengan Haji Samanhudi, ya. Samanhudi ini pendiri Sarekat Dagang Islam, ya, di Solo ketika itu atau di Surakarta. Nah, Sarekat Dagang Islam itu, ya, menurut hasil wawancara Tamar Jaya dengan Haji Samanhudi itu berdiri pada tahun 1905. Artinya 3 tahun sebelum Budi Utomo berdiri. Nah, corak pergerakan dari Sarekat Dagang Islam ketika itu juga memajukan kepentingan nasional. Hanya adalah bahwa ekonomi asing dalam hal ini adalah hegemoni ekonomi Cina, ya, ketika itu berusaha untuk masuk ke kalangan ekonomi banyak. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian berdirilah Sarekat Islam, ya, pada tahun 1912, ya. Itu juga masih ada kaitannya dengan pergerakan Sarekat Dagang Islam yang terlebih dahulu berdiri, gitu ya.
Nah, kalau kita lihat gitu ya, misalnya dalam buku yang ditulis oleh Akira Nagazumi. Ini Akira Nagazumi ini salah seorang peneliti dari Jepang, dia menulis tentang Budi Utomo. Nah, beliau mengatakan ya, rivalitas antara Budi Utomo dengan Sarekat Islam ketika itu sangat kental. Apalagi kalangan Budi Utomo ya, yang berasal dari kelompok nasional sekuler dan sebagainya, pada masa itu sangat anti terhadap isu-isu keislaman. Itu dijelaskan tuh dalam buku Kebangkitan Budi Utomo ya, juga dalam buku misalnya karya sejarawan Abdurrahman Suryomiharjo ya, dia nulis buku judulnya Budi Utomo Cabang Betawi. Itu jelas bagaimana pada masa itu kelompok kebangsaan atau kelompok nasional sekuler ya sangat anti terhadap aspirasi Islam. Padahal gitu ya, yang banyak melakukan pergerakan ya dalam melawan penjajah gitu ya, dalam melawan kolonialisme, itu adalah pada masa itu adalah para aktivis Islam. Nah, sementara ya Budi Utomo yang kebanyakan anggotanya adalah para priai ya, para pamong praja, itu justru memiliki kedekatan yang sangat erat dengan pemerintah kolonial ya. Banyak dari mereka itu yang justru memang aparatur pemerintah yang di bawah kendali pemerintahan kolonial ya. Ada yang jadi residen ya, wedana, apa namanya, bupati dan lain sebagainya lah. Mereka kebanyakan adalah para priai yang justru memiliki kedekatan dengan kolonialisme. Nah, itu bisa dilihat lah dalam buku-buku sejarah gitu ya. Bahkan pada masa itu gitu ya, rivalitas itu semakin kuat ya, semakin kencang misalnya ketika kelompok kebangsaan ya yang terdiri dari Budi Utomo dan lain-lain gitu ya, sering melakukan upaya-upaya yang bisa disebut sebagai pelecehan terhadap Islam ya. Misalnya menghina Nabi Muhammad SAW gitu ya, sebagai pemabuk gitu ya, minum pecandu gitu ya. Kemudian banyak pelecehan-pelecehan yang dilakukan, bahkan sampai pada masa itu ya, ketika itu Sarekat Islam ya untuk mengkanter kelompok-kelompok yang melakukan penghinaan terhadap Islam yang kebanyakan dari kalangan aktivis nasional sekuler ketika itu ya, sampai Sarekat Islam itu membentuk satu organisasi sayap ya, atau organisasi laskarnya yang bernama Tentara Kanjeng Nabi Muhammad ya. Nah, itu dulu didirikan ya, ada satu organisasi sayap itu namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, diantaranya adalah untuk yang dilakukan oleh kalangan kelompok sekuler atau kalangan kelompok nasionalis sekuler. Nah, ya pada masa itu tokoh seperti Haji Omar Said Cokro Aminoto ya sikapnya sangat jelas ya terhadap penjajahan gitu ya, terhadap perampasan ekonomi pribumi gitu ya, kemudian terhadap hegemoni ekonomi asing. Nah, itu Sarekat Islam di bawah pimpinan Haji Omar Said Cokro Aminoto itu sangat jelas ya. Bahkan Hos Cokro Aminoto itu kan dia seorang priai ya, tapi dia melepaskan kepriaiannya ya, kemudian bergerak bersama rakyat ya, untuk melawan kolonialisasi ketika itu ya. Makanya Haji Omar Said Cokro Aminoto ini dia dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota ya. Artinya memang dukungan rakyat ketika itu kepada Sarekat Islam sangat luar biasa. Ya, di tempat-tempat diadakan rapat-rapat akbar Sarekat Islam itu ribuan orang berkumpul ya. Ketika Haji Omar Said Cokro Aminoto dia datang ke satu tempat, itu orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pidato ekonomi ya. Beliau berbicara tentang politik ya, tentu saja beliau juga berbicara tentang bagaimana memajukan kaum muslimin ya sebagai umat mayoritas. Nah,
Artinya Sarekat Islam ya memiliki peranan besar ya dari sejak tahun 1912 ya dalam kontribusi terhadap melawan kolonialisme atau melawan penjajahan ya yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh hebat yang kita kenal ya, ada Haji Agus Salim ya, kemudian apa namanya, ada lagi banyak lah tokoh-tokoh yang berkiprah di Sarekat Islam ketika itu yang kemudian bisa kita lihat rekam jejak perjuangannya bagi kemerdekaan Republik Indonesia ya, kemerdekaan negeri ini ketika itu. Nah, sebaliknya ya kita lihat ya misalnya kelompok-kelompok yang berasal dari organisasi sekular ya, mereka justru memiliki kedekatan dengan aparat kolonial ya ketika itu. Itu bisa dilihatlah dalam buku-buku sejarah yang menjelaskan tentang itu. Nah, setelah itu ya kalau kita lihat gitu ya dalam buku yang ditulis oleh Deliar Nur ya, tentang gerakan modern Islam di Indonesia gitu ya, itu sangat jelas ya bagaimana kontribusi kaum muslimin ya dalam pergerakan kemerdekaan ya. Hampir semua rata-rata ya, kebanyakan dari ormas-ormas Islam ya lahir sebelum kemerdekaan ya. Misalnya Muhammadiyah atau Perserikatan Muhammadiyah ya lahir tahun 1912 ya, bawah pimpinan Haji Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan ini juga ya anggota Sarekat Islam ya, sempat juga menjadi anggota Budi Utomo ketika itu ya. Tapi kemudian beliau aktif di Sarekat Islam, bahkan beliau ya dalam satu dokumen yang pernah saya baca itu pernah menjadi anggota ya, beliau salah satu anggota dari tentara Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang merupakan sayap militer atau sayap laskar dari Sarekat Islam ya untuk membendung pelecehan-pelecehan terhadap Islam. Nah, itu Haji Ahmad Dahlan itu dia masuk sebagai anggota tentara Kanjeng Nabi Muhammad, itu sangat terkenal pada masa itu ya. Kalau mereka mengadakan rapat akbar di satu tempat itu ribuan orang dia datang ke situ ya. Jadi kalau belakangan kita lihat ada aksi 212 misalnya di Monas ya dulu juga ada gitu ya. Dulu ada yang dilakukan oleh Sarekat Islam ya dalam melakukan counter terhadap pelecehan terhadap Islam. Itu ribuan orang berkumpul di satu tempat melakukan rapat akbar. Jadi ada akar sejarahnya gitu ya. Nah itu Perserikatan Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Perjuangannya pun jelas ya, memajukan pendidikan, ya, memajukan kesejahteraan umum, ya, atau kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian juga tentu saja memajukan kaum muslimin. Artinya corak perjuangan Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, kemudian Muhammadiyah, ya, Sarekat Dagang Islam 1905, kemudian Sarekat Islam 1912, Perserikatan Muhammadiyah 1912. Nah itu memang di antara corak perjuangan itu adalah mementingkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan nasional, ya, baik dalam bidang pendidikan, ya, kemudian dalam bidang kesehatan, ya, dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai bukti memang pergerakan Islam itu dia tidak bersifat eksklusif hanya mementingkan kaum muslimin saja, ya, tetapi juga mementingkan kelompok-kelompok lain atau umat-umat lain yang hidup di negeri ini. Nah, kemudian setelah berdiri lagi pada tahun 1923 ada organisasi yang namanya Persatuan Islam atau Persis, ya, berdiri di Bandung tahun 1923. Ya, ini juga punya peran besar, ya, melahirkan tokoh semisal Muhammad Nasir, ya. Muhammad Nasir lahir dari rahim Persatuan Islam, ya, Persis, gitu ya, yang
pada masanya ya ketika itu ya tahun tahun apa 1920 sampai 1940 itu memiliki peran yang besar ya dalam dalam perjuangan pergerakan Islam di Indonesia ya. Pak Nasir punya gagasan-gagasan bagaimana apa menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan gitu ya. Nasir juga punya konsep tentang negara yang nantinya akan merdeka harus bagaimana, itu dirumuskan dengan ide-ide yang cemerlang ya. Nah, Pak Nasir ini lahir dari rahim Persatuan Islam yang berdiri di Bandung pada tahun 1923 gitu ya. Ada lagi misalnya tokoh dari Persis juga ada Kiai Haji Muhammad Isa Ansari ya, seorang tokoh yang terdepan ya dalam melawan pergerakan komunisme ya. Beliau mendirikan Front Anti Komunis ya, ketika itu yang sangat terkenal yang berusaha untuk melawan segala bentuk gerakan komunisme pada masa itu. Kemudian selanjutnya misalnya berdiri Nahdlatul Ulama ya pada tahun 1926 ya. Nahdlatul Ulama ini di antara tokohnya tentu kita kenal ada Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Dia salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama yang juga punya concern gitu ya dalam melawan segala bentuk penjajahan. Karena itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya ya, beliau yang mencetuskan resolusi jihad ya pada 22 Oktober 1945 yang ketika itu akan terjadi agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda dan tentara sekutu. Nah, karena jasa dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari inilah yang kemudian mengeluarkan resolusi jihad, akhirnya pasukan sekutu berhasil dikalahkan ketika itu ya. Nah, ini yang kemudian melahirkan peristiwa 10 November 1945 yang hari ini kita kenal sebagai Hari Pahlawan ya. Kalau 22 Oktober 1945 kan sekarang diperingati sebagai Hari Santri ya. Ini organisasi-organisasi Islam memiliki peranan yang besar ya, baik sebelum kemerdekaan ya maupun setelah kemerdekaan. Apalagi jauh sebelum itu ya pada masa kerajaan misalnya ya, itu juga peranannya besar ya dalam melakukan upaya gitu ya mengusir penjajahan ya, apa yang terjadi di Aceh ya, Kesultanan di Maluku, di Ternate, di Tidore dan lain sebagainya itu bukti gitu ya bahwa memang Islam atau umat Islam ya itu punya peran besar dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, kemudian ada lagi organisasi Al-Irsyad ya, Al-Islamiyah yang berdiri tahun 1918 ya. Ini juga punya kontribusi besar melahirkan tokoh, diantaranya tokoh yang lahir dari Al-Irsyad itu Haji Muhammad Rashidi ya. Haji Muhammad Rashidi ini Menteri Agama pertama RI ya, seorang ulama, seorang intelek ya, seorang cendekiawan yang cemerlang ya, yang punya juga peran besar ya dalam melakukan diplomasi ketika Republik Indonesia baru diproklamasikan, tetapi belum mendapatkan kedaulatan internasional. Itu Haji Muhammad Rashidi bersama dengan Haji Agus Salim, ya kemudian dengan HR Baswedan, yaitu kakeknya Anies Baswedan, itu dia keliling ke Timur Tengah. Ya selama 3 bulan mereka berkeliling untuk mendapatkan pengakuan internasional ya bagi kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Nah, ini fakta-fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun gitu ya. Artinya kalau kita bicara tentang Indonesia ya tidak bisa dilepaskan dengan keislaman gitu ya. Kita tidak bisa meminggirkan peran santri, ya, peran kiai, peran para ulama gitu ya dalam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Makanya kalau ada istilah jas merah gitu ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka umat Islam harusnya juga punya istilah yang namanya jas hijau ya. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama gitu ya. Karena memang belakangan ini ada upaya-upaya mendistorsi gitu ya, memarginalkan peran umat Islam ya dalam
konteks perjuangan kemerdekaan ya. Padahal ini tidak bisa di fakta-fakta sejarah yang terbentang itu tidak bisa menafikan peran umat Islam. Nah, kenapa umat Islam memiliki saham yang terbesar gitu ya dalam perjuangan kemerdekaan? Nah, ini ada hal yang menarik yang ditulis oleh salah seorang sejarawan dari Jogja, ya, namanya Adabi Darban. Ini kayak tokoh PI juga ya. Itu Adabi Darban itu dia menulis satu buku tentang sejarah perjuangan umat Islam. Nah, mengapa